rudal anti kapal memanglah salah satu senjata yang paling menakutkan dan bisa mengancam. Terlebih lagi jika ini dibuktikan bahwa rudal anti kapal saat ini sudah memiliki beragam fitur teknologi canggih. Seperti rudal anti kapal AGM-158 ini, ternyata memiliki fitur teknologi siluman. Dari fitur teknologi siluman tersebut maka rudal anti kapal akan sulit dideteksi dan dihancurkan. Dan kali ini kita tidak akan membahas tentang AGM-158. Tetapi membahas rudal anti kapal yang akan dipasangkan di KRI Golok. Walaupun sampai saat ini belum ada informasi resmi soal jenis rudal anti kapal apa yang akan dipasang di KRI Golok. Namun nampaknya rudal anti kapal yang cocok dipasang di KRI Golok bisa saja menggunakan rudal RBS-15 Mk3. Penggunaan rudal RBS-15 Mk3 ini hanya dugaan saja, karena teknologi yang ada di dalamnya sangatlah canggih. Dan bisa jadi jika pihak terkait bisa saja memilih rudal anti kapal ini untuk persenjataan mematikan di kelasnya. RBS-15 atau Robot System 15 adalah rudal anti kapal jarak jauh dari permukaan ke permukaan dan udara ke permukaan. Rudal ini dikembangkan oleh perusahaan Saab Bofors Dynamics Swedia. Dilansir Samo News Media dari zonajakarta.com dan saab.com jika rudal anti kapal RBS-15 Mk3 termasuk ke dalam Long Range SSM System. Dengan menyandang sebagai Long Range SSM System maka jarak rudal anti kapal RBS-15 Mk3 bisa mencapai 200 km lebih. Sedangkan rudal anti kapal RBS-15 Mk3 juga mempunyai kecepatan subsonik di sekitar 0,9 Mach. Dari kemampuan tersebut maka berat rudal anti kapal RBS-15 Mk3 bisa mencapai 820 kg yang sudah termasuk dengan roket booster. Dengan berat yang hampir mencapai 1 ton, ternyata rudal anti kapal RBS-15 Mk3 memiliki dimensi yang tidak begitu besar. Dan ini dibuktikan dari panjang rudal anti kapal RBS-15 Mk3 ternyata hanya sekitar 4,35 meter. Selain panjang yang begitu kecil ternyata bentang sayap rudal anti kapal RBS-15 Mk3 hanya 1,40 meter. Maka dari itu, tidak heran jika Svenska Marinen memiliki RBS-15 Mk3 sebagai rudal anti kapalnya. Selain Svenska Marinen ternyata sudah ada 7 negara yang menggunakan rudal anti kapal RBS-15. Negara-negara tersebut adalah Aljazair, Kroasia, Jerman, Finlandia, Polandia, Swedia dan Thailand. Patut diketahui jika rudal anti kapal RBS-15 Mk3 menjadi salah satu senjata anti kapal yang dikembangkan. Perkembangan tersebut dari RBS-15F yang sudah ada sejak tahun 1982. Artinya sampai saat ini RBS-15 adalah salah satu rudal anti kapal yang memiliki usia tua di kelasnya. Dengan usia tua tersebut, maka tidak heran jika rudal RBS-15 sudah memiliki beberapa varian. Beberapa varian dari rudal anti kapal RBS-15 yang terbaru adalah RBS-15 Mk4 yang bernama Gungnir. Dari kecanggihan tersebut maka rudal anti kapal RBS-15 Mk3 juga dapat beroperasi di beberapa kondisi cuaca. Mulai dari cuaca panas di suhu 40 derajat Celcius dan cuaca suhu dingin di kisaran minus 22 derajat Celcius. Dari kelebihan tersebut maka rudal anti kapal RBS-15 Mk3 dapat dipergunakan sampai kondisi berkabut dapat dilakukan secara canggih. Untuk di bagian seeker pada rudal anti kapal RBS-15 Mk3 menggunakan jenis High Resolution Active Radar dan GPS. Sedangkan di bagian High Resolution Active Radar rudal anti kapal RBS-15 Mk3 diklaim ampuh dalam mengatasi berbagai ancaman. Ancaman tersebut adalah dari flare countermeasure decoy sampai menghindar dari penangkis serangan udara sejenis CIWS. Untuk sistem navigasi rudal anti kapal RBS-15 Mk3 memakai multiple 3D yang dapat terbang secara skimming dengan baik. Dari beberapa kecanggihan tersebut maka bisa jadi jika rudal anti kapal RBS-15 Mk3 bisa menjadi pilihan KRI Golok. Perlu diketahui jika informasi tentang pengakuisisian rudal anti kapal RBS-15 Mk3 belum diketahui akan kejelasannya. Maka dari itu kita tunggu saja apakah benar pemerintah Indonesia akan jadi membeli rudal anti kapal RBS-15 Mk3 untuk KRI Golok.